Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai proyek yang diberikan oleh Pak Dika kemarin mengenai memunculkan chart dalam HTML. Untuk kelompok 1 sendiri, chartnya itu nantinya awal mulanya kita menggunakan CDM ya, kita buat CDM, terus kita jadikan PDM, lalu kita memasukkan datanya ke dalam MySQL. Nah, nanti kita untuk masukkan data MySQL ke dalam JavaScript, itu kita menggunakan metode, kita pakai Node.js, akan tetapi pemakaian Node.js ini hanya untuk merun data, jadi kayak dia hanya untuk merunning data, jadi tidak sampai ke dalam ke dalam framework gitu. Jadi masih bisa lah ya. Untuk untuk penjelasannya langsung saja. Pertama kita buka file CDM-nya. Kita buka file CDM-nya. File CDM-nya ada namanya rekap mahasiswa gitu ya. Kita buka. Nah, seperti ini file CDM-nya, cukup simpel. Lalu kita buat ke PDM. Nah, kita buat yang ini, jadi MySQL 5. Terus kita tekan OK. Jadi kayak gini. Lalu kita masuk ke database. Nah, kita masuk ke database ini, kita lihat dulu. Nah, karena ini kondisinya yang terbaru ya, jadi caranya itu dia kita untuk yang drop-dropnya kita centang dulu, unassignment dulu. Ini ya, untuk trace quality-nya kita buat inside. Nah, ini dropnya, terus kita apply, terus kita lihat preview-nya. Nah, kalau preview-nya udah kayak gini, kita udah sesuai sama keinginan, kita save, kita buat filenya, buat bentuk RCL, itu namanya data mahasiswa. Itu yang buffernya SQL, kita save. Nah, setelah kita save ya, kita buka PHP, kita buka ini, PHP MyAdmin, yaitu nanti buat masukin data SQL-nya ke sini. Jadi untuk yang pertama kita buat baru ya, nah kita buat namanya itu data mahasiswa, itu kita buat. Nah, setelah buat kita import. Nah, ini kita import file SQL tadi. Kita import file SQL tadi yang project ya, yang tadi ada data mahasiswa. Dan gitu kita kirim. Nah, kalau sudah kayak gini, ini berarti untuk filenya itu udah masuk ke dalam PHP MyAdmin ini. Jadi kita nanti tinggal memasukkan nama-nama yang nama-nama yang ingin dimasukkan kayak gitu. Lalu untuk di sini kan ada fakultas, terus ada mahasiswa, ada program studi. Nah, ini kita isi. Untuk pengisiannya saya sesuai kesepakatan kelompok kemarin, jadi disamakan. Untuk fakultas sendiri kita isi kayak gini, ada FEB, terus ada
ada kode fakultas, ada nama fakultasnya. Ini isi 3. Kita kirim. Pada akhirnya bentuknya kayak gini, jadi udah masuk. Lalu ke mahasiswanya. Untuk mahasiswanya sendiri, belum ke mahasiswa, ke program studi dulu. Kita tambahkan. Untuk dari ini ada AK, terus masuk ke FEB, akuntansi gitu, terus ada hukum, masuk ke FH, ini ilmu, terus selanjutnya ada ya, nanti di FIK, matematika, ada SI, sistem informasi, kayak gitu. Terus kita biarin. Nah, ini berarti sudah. Kita cek. Ini udah. Ini sesuai data yang diinginkan. Lalu kita buat lagi buat ke mahasiswanya. Tambahkan. Untuk mahasiswanya yang pertama kita ini ada 4. Serah untuk datanya ini mau seperti apa, saya minta cocokkan sesuai dengan kemarin kesepakatan dari kelompok.
Nah, setelah itu kita kirim. Nah, kalau udah berarti datanya udah masuk jadi kayak gini. Lanjutnya kita masukkan caranya ke HTML-nya. Kita susun HTML-nya seperti ini. HTML cukup simpel kayak ini. Kalau dibuatnya itu kayak gini, jadi ini masih katanya belum dimasukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana sebelumnya kita sudah mengenal dan sudah membuat sebuah database di localhost kita dengan menggunakan exam MVP. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan script JavaScript, script dari file JavaScript kita dengan menghubungkan ke database di exam MVP. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya Node.js. Node.js ini bukan framework, melainkan bahasa untuk server side. Jadi Node.js ini membantu di JavaScript untuk mengambil data-data yang ada di database seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menginstal dulu Node modulnya, karena kita di sini menggunakan modul dari Node.js, berarti bukan menggunakan framework JS. Caranya yang pertama kita harus membuat package JSON, itu dengan kita mengetikkan ketika sudah menginstal Node.js. Ketika sudah menginstal Node.js, kita dapat menuliskan kode seperti ini, npm init. Ini untuk menginisialisasi nama, selanjutnya nama package name atau npm install, itu kasih nama terserah, misalkan MySQL connect, yaitu enter. Ini enter saja, lalu yes. Nah, di sini sudah dibuatkan package JSON. Setelah itu kita akan menginstalkan MySQL di Node. Jadi kita menggunakan modul MySQL di Node gitu. Caranya dengan menginstal, yaitu npm install lalu nama MySQL, enter. Nah, di sini otomatis akan dibuatkan modul dari Node.js. Nah, di sini sudah dibuatkan modul di mana di dalamnya sudah terdapat MySQL. Jadi ini sudah bisa kita gunakan, tinggal kita membuat script untuk mengambil atau mengkoneksikan data yang ada di database kita. Nah, di sini sudah kami sudah membuatkan script untuk mengambil data di database kita, dan juga sudah terdapat modulnya. Ada juga package JSON. Nah, untuk scriptnya yang pertama kita akan mengambil atau meminta atau require yang pertama MySQL, itu tempat database kita. Setelah itu HTTP, ya, ini untuk meminta ke database. Setelah itu dibuatkan variabel bebas, variabel count. Setelah itu di sini ada script untuk koneksi.
dimana untuk hostnya, karena di sini karena kelompok kami menggunakan XMPP, maka server yang kita gunakan adalah server kita sendiri atau laptop kita sendiri dengan nama default yaitu localhost. Setelah itu untuk usernya root. User root ini merupakan default dari XMPP karena kita menggunakan XMPP. Selanjutnya nama database. Nama database di sini harus sama dengan nama database yang ada di XMPP. Jadi nama ini juga berpengaruh ketika kita mengambil data yang ada di database. Ketika nama ini salah, maka server dari Node.js ini tidak dapat mengambil data atau menampilkan hasil error koneksi. Jadi ini harus sama nama yang ada di database MySQL di XMPP. Setelah itu kita koneksikan ke ini script atau fungsi buat koneksi dari JavaScript sendiri. Nah, ketika kita mengkoneksikan sebuah database, maka kita jangan lupa juga untuk meng-close atau memutus koneksi dari database itu sendiri, yaitu dengan cara nama variable lalu method end seperti itu. Ini untuk script meminta atau merequire ke MySQL dan HTTP. Untuk selanjutnya ada penjelasan tentang pengambilan data di server, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, ketika kita sudah membuat koneksi dan penutup koneksi, maka selanjutnya kita harus membuat agar JavaScript menjadi backend, tidak menjadi atau menjadi server, bukan sebagai client. Dengan cara kita menggunakan salah satu modul bawaan dari Node, yaitu HTTP. Nah, sebelumnya kita harus merequire dulu di atas dengan cara constanta, namanya constanta terserah, misalnya di sini HTTP, lalu require HTTP. Nah, untuk pembuatannya sendiri kita bisa buat seperti ini. Kita buat const server sama dengan HTTP get server. Otomatis kita memaksa atau memerintahkan JavaScript untuk membuat server. Nah, lalu di sini terdapat asynchronous function yang berparameter yang pertama adalah rec untuk request, rest untuk response. Nah, lalu kita buat dulu response-nya menjadi access control allow origin bintang. Biar apa? Karena ketika kita tidak memberikan ini, nanti akan terjadi CORS. Nah, CORS sendiri merupakan singkatan dari Cross Origin Resource Sharing. Adalah protokol yang dibangun di atas HTTP untuk memungkinkan JavaScript pada halaman yang berasal dari satu situs mengakses metode di situs yang lain. Nah, jadi kita perlu mengizinkan dulu dengan cara mengkasihkan header pada responsnya bahwa ini boleh dijalankan meskipun berada di domain yang berbeda atau situs yang berbeda. Setelah sudah kita berikan header, kita allow origin, lalu kita panggil fungsi koneksi. Fungsi koneksi ini untuk menyambungkan ke database. Ketika sudah tersambung, kita menjalankan suatu query atau SQL yang menyelek semua data mahasiswa yang terdiri dari data pribadinya, program studinya, dan fakultasnya. Nah, namun pada basis datanya tadi terdiri dari beberapa entitas, yaitu 3 entitas atau 3 tabel. Yang pertama adalah fakultas, yang kedua adalah program studi, yang ketiga adalah mahasiswa. Nah,
Untuk menggabungkan itu, kita membutuhkan salah satu query dari SQL yang disebut inner join, di mana inner join digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Oke, mungkin biar lebih jelasnya lagi, saya langsung buka di sini, di MySQL. Kita coba buka pada SQL di sini. Kita jalankan. Kita coba select bintang from tabel mahasiswa. Nah, kita coba kita run. Nah, ketika kita menggunakan select bintang from mahasiswa, otomatis di sini kita sudah menjelek semua. Maksudnya, select semua dari mahasiswa. Nah, lalu bagaimana sih kita menyelek semua? Kita bisa menggunakan inner join dengan cara kita panggil inner join, terus tabel apa yang ingin kita sambungkan. Misalnya kita ingin menggabungkan program studi dulu, karena di sini kan memiliki program key yang terhubung dengan primary key program studi. Kita coba inner join program studi on mahasiswa. Ini kita beri inisial atau alias biar lebih sedikit pengetikannya. Jadi ketika memanggil mahasiswa, kita hanya memanggil aliasnya aja. Dengan cara memberikan satu alias setelah tabelnya. Seperti ini. Nah, dan di sini juga program studi kita berikan alias yaitu P biar lebih mudah. Lalu di sini kita ganti on M titik kode prodi sama dengan P titik kode prodi. Kita coba selectkan hasilnya seperti apa. Nah, maka terlihat di sini hasilnya ada NPM, kode prodi, nama, alamat, nomor telepon, kode prodi lagi, kode fakultas, dan prodi. Jadi di sini kita sudah bisa mengatasi menjelek antara mahasiswa dan prodinya, di mana fungsi inner join ini digunakan untuk menggabungkan data antar tabel yang saling beririsan. Nah, sekarang kita tinggal mengambil data fakultasnya, maka kita tambahkan lagi di sini. Kita buat inner join lagi, inner join, lalu kita panggil tabelnya atau entitasnya, yaitu fakultas. Kita berikan alias F biar lebih mudah dan singkat pemanggilannya. Lalu kita kasih on F kode fakultas sama dengan, mohon maaf, terbalik, kita buat yang awal dulu biar nanti mudah dipahami. Kita buat P nya dulu, P kode fakultas sama dengan F kode fakultas, di mana variable key dari program studi sama dengan primary key dari fakultas. Kita coba kirim. Nah, otomatis di sini akan muncul datanya beserta prodi dan fakultasnya. Nah, lalu setelah kita uji di MySQL, string ini atau SQL ini, query ini, kita kopikan, kita masukkan pada fungsi const query, di mana fungsi ini untuk menjalankan suatu query. Nah, kita pastikan di sini. Ketika sudah, const query ini membutuhkan dua parameter. Yang parameter yang pertama berisi query-nya atau SQL-nya. Parameter yang kedua berisi void atau callback, di mana callback tersebut berisi dua parameter, yaitu error dan result. Nah, di sini kita lakukan pengecekan if error throw error. Jadi ketika dia error akan membuat error. Otomatis server akan terhenti ketika ada kesalahan, mungkin koneksi database yang salah atau SQL yang salah ketik. Ketika dia error maka ditutup. Lalu jangan lupa, karena kita sudah menyambungkan atau mengkoneksi database, ketika kita buka harus kita tutup. Maka setelah datanya didapatkan, close koneksi seperti ini. Lalu kita buat responsnya menjadi JSON dengan cara res.end. Ini untuk mengirim responsnya,
dan menyelesaikannya. Lalu result ini kita jadikan JSON dengan cara JSON.stringify, di mana JSON.stringify merupakan fungsi dari JavaScript yang mengubah objek JavaScript menjadi JSON. Lalu ketika sudah kita inisialisasi untuk console servernya, kita jalankan. Di sini kita jalankan dengan cara server.distance. 3000 ini adalah port yang akan dijalankan dari servernya. Disarankan port yang tidak dipakai saja. Jadi agar port tidak bentrok dengan port yang lainnya. Misalnya 3060 misalnya, yang merupakan port default dari MySQL. Jadi diusahakan portnya yang berbeda dan tidak pernah dipakai. Misalnya di sini 3000. Lalu selanjutnya diberi function yang akan mengkonsolok server is listening HTTP localhost 3000. Ini untuk mempermudah dalam pengecekan datanya nanti. Kalau sudah, nah untuk menjalankan ini kita memerlukan node sebagai penjalannya, dikarenakan di sini kita harus membuat server. Nah, dengan ini kita juga tidak memerlukan framework seperti yang React, Angular, atau Express. Jadi kita hanya perlu node saja untuk menjalankan servernya. Dengan cara kita buka terminalnya dulu, terminal, new terminal. Kita jalankan di sini dengan cara node, kita ketik dulu node, lalu index.js-nya kita panggil. Nah, pastikan juga sudah menginstal Node.js-nya. Enter. Nah, otomatis nanti teks yang ada di sini akan keluar. Ketika linknya ini kita buka, kita klik dulu. Oke. Oke, sebentar. Oke, ada kesalahan. Oke. Oke, mohon maaf tadi di sini belum saya rubah. Ini sesuaikan dengan basis datanya ya. Nah, ini belum saya rubah. Oke, akan terjadi jika error, maka aplikasi akan langsung force seperti ini. Nah, jadi fungsi untuk throw error adalah agar nanti error seperti ini dan mengeluarkan errornya pada konsol seperti ini. Nah, untuk error ini dikarenakan database-nya masih salah. Di sini menggunakan data mahasiswa. Oke, saya copy dulu. Nah, saya buka, saya ganti di sini. Mohon maaf, saya ganti di database ini, saya paste. Nah, oke, sebentar. Saya hapus dulu. Nah, ini sebentar. Oke, saya save, saya ganti database yang benar. Ini bentar, saya hilangin dulu. Nah, kita clear dulu biar bersih terminalnya. Kita coba jalankan lagi dengan cara seperti tadi, node index.js. Nah, kita buka URL-nya. Nah, di sini dibuka, maka JSON-nya akan keluar seperti ini, di mana datanya akan menjadi JSON yang tertata rapi. Dan JSON ini nanti bisa dikelola menggunakan Ajax. Jadi dengan menggunakan Ajax, lalu menggunakan DOM, Document Object Manipulation, yang akan diisikan pada tabel. Dan juga kita juga harus memanipulasi sedikit, menggrup data-data ini agar dapat dijadikan chart. Oke. Nah, untuk membuktikan apakah ini datanya live atau tidak, misalnya di sini saya ingin menambahkan data baru, lalu nanti saya akan mencoba merefresh data yang tadi. Apakah data yang baru akan terupdate atau tidak? Misal di sini saya tambahkan nama saya sendiri, IF, saya beri Novandi Kevin Pratama, alamat Sidoarjo, nomor telepon ini saya kirim. Nah, saya cek di jelajah browse. Nah, di sini udah ada Novandi Kevin Pratama, dan di sini masih belum, maaf. Nah, di sini belum ada ya. Sekarang kita coba refresh.
Kita coba refresh dulu. Maka datanya yang baru akan keluar di sini. Novandi Kevin Pratama. Jadi dengan menggunakan node dan node modulnya yaitu MySQL dan node modul bawaan yaitu HTTP, kita sudah bisa membuat server menggunakan JavaScript saja tanpa framework. Dan nanti server ini akan digunakan sebagai penghubung dari MySQL dengan web yang dibuat. Oke, setelah beberapa penjelasan dari teman saya dari mengenai pembuatan server sampai yang pembuatan basis data tadi yang menjadikan basis data ke codingan supaya bisa ditampilkan ke web ya nanti ya. Jadi di sini tuh kita masuk ke file cs script.js. Nah, di sini tuh di dalamnya akan mengandung mengenai pengambilan dari data yang sudah dibuat tadi dari basis data tadi ya. Selain pengambilan juga akan ada kita tampilkan dua diagram. Dan ini ada diagram lingkaran dan diagram batang. Yang diagram lingkaran itu berdasarkan jumlah fakultas. Kan tadi di basis data kan intinya kan ada 3 ya, yaitu nama mahasiswa, terus fakultas, lalu yang terakhir ada prodi. Nah, jadi di tampilan web ini itu nanti akan ada istilahnya 3 bagian. Yang pertama itu bagian tabel berisi data dari mahasiswa dalam bentuk tabel. Yang kedua ada diagram batang, di mana diagram batang itu nanti akan ada presentase dari tiap fakultas ya, ada berapa fakultas misalkan. Nah, terus yang terakhir itu akan ada diagram batang, yang tadi lingkaran, sekarang batang, itu akan ada jumlah mahasiswa yang sudah dibuat datanya di basis data. Nah, itu akan tampil data diagram batangnya. Oke, langsung saja kita masuk ke script.js. Di sini ada var, charbar, dan charby. Nah, ini tuh nanti untuk diagramnya. Lalu di sini ada dolar. Dolar ini maknanya itu jQuery ya. Kita menggunakannya untuk lebih kompleks dalam suatu kode. Seperti yang kita tahu, fungsi dari jQuery untuk membantu kita juga baik dalam pembuatan animasi maupun kode-kode menyusun kode seperti ini. Nah, di sini ada dokumen .ready. Jadi dokumennya, terus kita akan get data untuk pengambilan data. BDN refresh ini kita nanti akan memiliki fitur refresh, di mana kalau kita browsing-browsing gitu ya, misalkan di Google kan ada tombol puter yang artinya refresh di sekitar kiri atas layar itu ya. Nah, klik ini untuk pembuatan klikannya ya, maksudnya tempat untuk bisa kita mengeklik, nanti akan merefresh. Nah, kita masuk ke pengambilan dari database. Nah, di sini ada const get data sama dengan dalam kurung sama dengan array ya ini. Ini tuh maaf, bukan array, ini function sama dengan lebih besar ini, terus kurung berawal ini sama dengan function yang kita tahu ya, function. Nah, ini sama dengan function. Terus di sini ada dolar ini jQuery, lalu kita menggunakan Ajax. Sudah kita tahu yang mungkin Ajax itu kesannya itu terlalu rumit ya, maksudnya kodenya itu juga agak panjang, lalu makanya kita akan menggunakan query untuk mempermudah atau membuat lebih kompleks. Nah, lalu kita masuk ke URL ini nanti itu isinya ini ya, ini tuh akan kita isi berdasarkan penjelasan teman saya tadi, yaitu link dari laman web yang kita buat. Nah, kalau tadi itu kan ada localhost 3000, maka di sini juga harus 3000. Kalau misalkan di sana itu 5000, di sini 3000, maka tidak akan tampil. Nah, dan localhost ini nanti juga akan yang tampil di laman web tadi. Kalau misalkan kita menelusur ke berbagai situs ya, pastikan kita kalau misalkan share link, nah itu ini URL HTTP-nya.
Nah, lalu kita menggunakan metodenya kita pakai get, di mana get itu sendiri adalah mengambil. Jadi kita akan mengambil data, sebenarnya ada lagi yaitu post. Tapi kan tugasnya kita itu adalah mengambil data dari basis data yang nantinya itu akan ditampilkan di laman web ya. Jadi kita panggilnya itu get bukan post, karena post itu artinya itu mengupload atau apa ya, post memasukkan ya, ya seperti itulah kira-kira. Lalu ada data tab, ini tipe datanya JSON seperti yang tadi sudah dibuat teman saya mengenai pembuatan data diri mahasiswa seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini maaf berantakan karena di cheat ini di Microsoft Edge saya itu saya belum menambahkan extension berupa seperti JSON Formatter ya. Formatter di mana kalau ada extension seperti itu nanti ini akan terlihat lebih rapi. Nah, ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai data-data yang sudah diinputkan. Lalu kita kembali lagi. Nah, selain ini sudah JSON. Nah, ini ada kita masukin success function respond. Nah, di sini itu kita itu ingin kalau kita ada jejaknya, maksudnya kalau ini program ini sukses maka akan ada respon, begitu juga kalau error. Nah, lalu ini ada respon untuk merender datanya, jadi datanya akan dirender ke laman. Nah, lalu di sini kita masuk ke bagian penginputan. Nah, pertama itu kosongkan body tabel. Nah, kenapa? Sebelumnya kita bahas dulu. Di sini ada jQuery, lalu tabel mahasiswa body, ini menginput dari body HTML, body-nya, lalu sini empty untuk mengosongkan. Nah, kenapa? Karena kan kalau misalkan ya kita ada formulir, misalkan ada nama, terus npm. Nah, ada dua kolom berarti nama dan npm. Silakan mengisi. Nah, kira-kira apakah kita bisa mengisi kalau misalkan nih nama dan npm-nya sudah ada isinya, isi apapun itu. Nah, kan berarti kita nggak tahu kan harus taruh mana terus untuk mengisinya. Nah, jadi yang pertama itu kita empty dulu, kita kosongkan dulu supaya bisa diisi. Lalu kita akan melakukan pengisian dengan for let i sama dengan 0, i sama kurang dari data length, lalu i plus plus, maka i akan bertambah. Lalu tambah data setiap row. Nah, setiap row ini maksudnya kan di sini ada data i, nah ini npm, nah mahasiswa, lalu fakultas. Nah, di setiap ini nanti itu akan kita masukkan satu persatu. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya itu kita itu tidak bisa langsung misalkan di sini tadi ya. Ini tadi kan sudah ada nama mahasiswa Andaya Dayang. Terus ada Triano Rifan, Novendi Kevin. Nah, itu nggak bisa langsung tampil seluruhnya seperti itu. Jadi satu-satu, cuman selain tidak bisa tampil langsung, itu juga kayak misalkan NPM ya. Misalkan NPM. Nah, kalau di sini kita lihat 20031, 03, 0011, lalu di sini ada 20081, 01, 0003. Nah, itu NPM nanti itu awalnya. Untuk awalnya itu akan tampil sama semuanya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita itu membuat supaya NPM ini masuk, datanya itu masuk, tapi dengan berbeda-beda. Nah, setelah tahap ini selesai, tahap pengisian selesai, berdasarkan metode get tadi, maka di sini, nah, maaf, nah di sini tuh nanti akan diatur ya bagaimana caranya pembedaan data. Nah, untuk tahap ini mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Namun sebelumnya kita mungkin bisa melihat ya untuk laman webnya itu seperti apa. Nah, ini adalah tampilan laman web tadi.
Di sini ada mahasiswa dan ini ada button refresh tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini sudah beda semuanya, NPM, sudah ada 11, 3, 5, 3, 1, sekarang nama Anda Dayang, Dirono, Novandi, Cindy, Hilman. Fakultasnya juga beda di sini karena di kemudian basis data teman saya ada 3, yakni ekonomi bisnis, ilmu komputer, dan hukum. Nah, ini untuk tampilan diagramnya. Selanjutnya, mungkin dari teman saya bisa melanjutkan penjelasannya. Baiklah, setelah data tabel terisi di sini, setelah kita mengisi tabel menggunakan looping for, kita akan membuat tab-nya terlebih dahulu, di mana cat akan membutuhkan jumlah akumulasi dari fakultas. Jadi di sini kita niatnya membuat web yang bisa menghitung jumlah mahasiswa pada setiap fakultas. Nah, setelah kita melakukan pengisian pada tabel di sini, kita membuat sebelumnya kita harus membuat variabel data rekap yang dia itu objek, di dalamnya memiliki key fakultas dan key jumlah, di mana fakultas dan jumlah merupakan array. Lalu setiap looping di sini akan melakukan pengecekan. Jadi pertama kita akan membuat variabel counts index fakultas sama dengan data rekap fakultas index of data i fakultas. Nah, maksudnya di sini kita akan mengecek indeks dari data i fakultas apakah sudah ada pada array objek di sini, fakultas ini. Nah, jadi ketika dia tidak ada akan menjadi -1. Namun jika dia ada maka akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, lalu di sini kita cek if indeks fakultas sama dengan -1, maka jika fakultas ini tidak ada pada array ini, array fakultas data rekap array objek data rekap fakultas ini, dia akan nge-push atau menambahkan array-nya, menambahkan item ke dalam array-nya. Jadi data rekap data fakultas push data i fakultas dan juga menambahkan jumlahnya. Otomatis misalnya seperti ini, awalnya kan kosongan. Ini saya buat komen saja. Nah, misalnya di sini ada fakultas dan di sini ada jumlah mahasiswa. Nah, jika dia di sini awalnya adalah FIK, maka otomatis dia akan mengecek di sini apakah berapakah indeks dari fakultas ilmu komputer. Karena di sini masih kosong dan tidak ada, maka dia akan menghasilkan -1. Nah, otomatis data rekap fakultas push data i fakultas, dia akan mengepush pada di dalamnya ini. Otomatis dia akan mengepush FIK. Nah, lalu selain itu pada jumlahnya juga dia akan mengepush jumlah dari mahasiswanya, yaitu yang masih awal, yaitu 1. Nah, lalu dia akan looping lagi ke atas, ke bawah lagi. Jika ada data FIK lagi, maka dia akan mencari berapakah indeks dari FIK. Indeks dari FIK di sini bisa diketahui yaitu 0. Maka di sini dia akan melewati yang ini. Otomatis dia langsung akan masuk ke ls, di mana hanya menambahkan jumlah mahasiswanya dari indeks fakultas. Otomatis di sini jumlah mahasiswanya jika FIK sudah ada dan ada mahasiswa FIK lagi, maka jumlahnya akan bertambah 1. Nah, seperti ini. Lalu akan looping lagi jika mahasiswa selanjutnya adalah FEB atau ekonomi bisnis. Nah, dia akan menghasilkan indeks fakultasnya -1 karena tidak ada pada array fakultas. Lalu dia akan push di sini, otomatis dia akan menambah data
seperti ini, FEB, dan juga jumlahnya akan di-push. Nah, jadi nanti untuk penataan array-nya seperti ini, yaitu berurutan fakultas, jumlah mahasiswanya, tapi dalam array yang berbeda. Oke. Nah, jika sudah ditata sedemikian rupa, kita tinggal sebelum itu kita juga harus menuliskan jumlah mahasiswanya juga biar lebih bagus juga dengan cara menggunakan fungsi .length. Data .length ini untuk menghitung jumlah array-nya, karena kan data di sini bentuknya array yang berisi beberapa objek. Jadi kita bisa menghitung jumlah mahasiswanya dengan data .length. Lalu di sini ada set data chart untuk mengatur chartnya. Kita langsung masuk ke sini. Nah, pada set data chart dia membutuhkan parameter value. Nah, parameter value ini berbentuk objek yang berisi fakultas, tadi array fakultas dan array jumlah. Nah, untuk setup di sini saya mencontoh pada dokumentasi dari chart.js, di mana membutuhkan label. Nah, di sini pada web yang kami buat labelnya adalah fakultas. Lalu pada dataset ini juga labelnya fakultas dan datanya menggunakan jumlah dari setiap fakultas. Lalu di sini ada random color. Nah, random color merupakan fungsi untuk merandom color, merandom atau mengacak warna sejumlah yang dimasukkan. Jadi dia akan mereturn berbentuk array. Saya langsung masukkan ke random color dulu. Nah, jadi random color ini membutuhkan length jumlahnya berapa. Nah, lalu di dalamnya kita harus membuat array dulu, red color, lalu dilakukan looping sejumlah length. Di sini kita membuat fungsi membuat string dengan RGBA. Lalu di sini ada mathfloor random dikali 255. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita ingin colornya ini bukan color sih. RGBA ini akan dirandom dari angka 0 sampai 255. Semuanya dari RGBA ini dari red, dari green dan blue-nya. Maka red, green, blue-nya akan diacak 0 sampai 255. Seperti itu. Nah, di sini ada 4, berarti ini ada 3. Ini red, ini green, dan ini blue. Jadi red 0 sampai 255, green 0 sampai 255, blue 0 sampai 255. Nah, lalu di sini kita juga melakukan pengecekan agar tidak ada warna yang sama. Maka ketika color index of color temp sama dengan 1 atau warnanya tidak ada di array, maka kita akan mengepus. Namun jika warna sudah ada, maka loopingnya kita kurangi terminatornya agar di looping lagi. Setelah sudah di looping sejumlah yang dibutuhkan, dia akan mereturn array colornya. Lalu kita masuk langsung. Di sini sudah kita atur datasetnya. Lalu di sini sebelumnya kita harus membuat fungsi bukan fungsi, variabel chatbar dan chatpy, di mana variabel chatbar dan chatpy digunakan untuk menampung kanvasnya. Jadi dengan menggunakan chart.js kita membutuhkan kanvas pada elemen HTML. Nah, di sini kita cek dulu jika chatbar sudah dibuat atau sudah diisi, maka kita perlu mendestroy-nya agar data bisa di-refresh. Begitu pula chatpy. Ketika chatpy sudah ada datanya, maka chatpy harus di-destroy. Nah, di sini ketika dia juga sudah tetapi tidak di-destroy, di sini kita buat kita inisialisasi chatpy sama dengan new chart, lalu kita masukkan elemennya
lalu kita masukkan config-nya. Begitu pula yang di sini, kita buat inisialisasi, masukkan elemennya, kita config-kan. Dan di sini ada perbedaan, untuk dataset labelnya kita ganti jadi string bukan array dengan isi jumlah mahasiswa untuk yang bar. Lalu untuk get config sendiri, di sini kami mengambil dari dokumentasi dengan kami jadikan fungsi biar lebih mudah, yang berisi apa type-nya, apa datanya. Lalu di sini untuk responsifnya, jadi nanti type-nya agar responsif, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu ini digunakan untuk menutupi legend-nya, jadi ketika dia bukan file, dia tidak memerlukan legend seperti itu. Nah, kalau sudah semua, maka itu tadi akan dipanggil pada dokumen ready. Nah, di sini semua fungsi panggil di dokumen ready. Maksudnya ketika halaman sudah siap, baru semua baru dipanggil, yaitu get data. Lalu nanti akan ada button yang digunakan untuk merefresh. Otomatis di sini menambahkan button ketika dia diklik akan memanggil get data. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya tunjukkan pada tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ketika dia refresh, saya coba refresh. Nah, dia akan merefresh data. Refresh. Nah, dia akan merefresh data nih di sini. Mungkin kalau kurang jelas, misalnya saya ingin menambahkan data di mahasiswanya. Nah, di sini saya akan tambahkan data baru, satu data saja. Misalnya di sini saya if Budi Rianto. Oke, start. Nah, di sini domisili Buturan, lalu nomornya ini saya coba kirim. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini masih belum ada Budi Rianto. Kita coba Budi. Nah, tidak ada. Nah, ketika kita refresh, nah, otomatis data akan masuk di sini, dan di sini juga bertambah. Nah, lalu tadi yang maksud saya jumlah mahasiswa itu untuk ini. Nah, label pada ini. Jika tidak kita ganti, nanti akan bingung. Jadi harus diganti dulu menjadi jumlah mahasiswa. Nah, kurang lebih untuk pembuatan data dan chart menggunakan JavaScript yang terhubung dengan MySQL hanya begini saja. Kurang lebih kami minta maaf jika ada kesalahan dan salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.